Kepada keluarga korban langsung silakan. Saya April dari Nusantara TV, izinkan sebelumnya. Kurang. Saya April dari Nusantara TV, izin sebelumnya korban mengaku ke kakak izin pada saat ingin bekerja ke Batam sebagai apa, dan terakhir komunikasi dengan korban itu apa kak? Kapan? Jadi saya itu pergi ke Batam 2 tahun yang lalu. Dia memang mau berniat mau mencari kerja karena dia punya anak. Dia berniat ingin membahagiakan anaknya Pak. Jadi dia ingin mencari kerja lagi di Batam. Dan selama 2 tahun ini memang kerja. Dia memang kerja di PT Pak, ada kerja juga di pabrik. Mulai berakhir kerjanya di pabrik ini kapan? Sekitar 6 bulan yang lalu Pak. Sekitar 6 bulan yang lalu. Dan disitulah dia mulai mencari kerja. Iya, di situ dia. Dan dihubungi oleh si pelaku yang Germo ini begitu. Ya. Silakan lagi apa lagi? Tapi tidak dikasih tahu kak untuk ke Batamnya sebagai apa pada saat itu, pada saat izin ke keluarga. Terakhir 1 minggu sebelumnya almarhumah juga menyampaikan mau pulang ke jam 12. Iya, dia berniat mau pulang. Jadi ibu saya sempat menghubungkan telepon sama adik saya dan dia bilang saya akan mencari uang untuk ongkos pulang Kak. Anak, silakan. Sebelum dilakukan penganiayaan, di agent tersebut Mengadakan ritual. Ya. Ritual itu yang setiap LC akan dilukis seperti ini untuk sebagai syarat, dan ini dilakukan oleh si ini. Oh, ritualnya itu harus dilukis. Ya, Tuhan. Ya. Kisah kanan. Masih ingat? Itu yang melukis si pelaku pemiliknya agentnya. Kisah kanan. Langsung dia melukis. Terus ritual terus ngapain? Jangan saya sudah dilukis begini, suruh ngapain? Ini bagian dari ritual jampi-jampinya, ya. Ya, coba itu. Jadi cewek ini sebelum mulai bekerja sebagai LC, dibikin dulu ritualnya. Apa dia tukang sihir atau apa? Iya. Enggak seperti pemujaan Pokoknya juga. ritual Pemujaan enggak mati. Kayak pemujaan. Memang itu dia sebagai usaha Hah? Ritualnya gimana? salah satu pelaku juga. Oh. Jadi ini korbannya menunjukkan video ritualnya, ini ada dia kesurupan. Dia kesurupan. Oke, apalagi pertanyaannya? Sama apa namanya, karena si almarhum ini tidak menyanggupi membayar penalti, dan disitulah si pelaku mengurusan dikenakan penalti. Jadi si korban ini disuruh oleh si pelaku Germo ini untuk apa? Untuk melayani laki-laki tidur atau apa? Atau hanya LC doang di karaoke? Kalau kita belum tahu, tapi Ada ke arah sana Pak. ya hanya LC dulu untuk ambil Ke sana. rekrut sebagai LC lah. Oh begitu. Jadi menjalani ritualnya itu menurut keterangan korban sebelumnya katanya supaya penglaris gitu atau pemanisnya untuk para LC, calon LC ini. Supaya penglaris. Ya, sebagai penglaris para LC ini. Jadi ada ritualnya dulu, ada kayak di apa? Jadi sihir atau di apa tuh? Ya, dia pokoknya diminum. Jadi salah satu ada keterangan dari ini juga, setiap calon LC ini harus membeli minuman seperti Hennessy, seperti Martil gitu. Mereka harus membeli itu dan meminum itu, disebut dengan Maksudnya dia beli pakai uangnya sendiri? iya, uang sendiri Pak mereka. Ya. Itu menurut saksi ya, saksi korban Ya, lain. menurut saksi korban yang lain yang pernah korban ya. Tapi mereka tidak berani setia. Ya. Jadi sudah banyak korban dan mudah-mudahan mereka berani mengadu, ya. Jadi sekarang yang ditahan berapa orang? Siapa aja? Coba jelaskan. Siapa aja itu yang ditahan? Inisialnya aja. Inisialnya W, W pemilik itu adalah apakah pelaku utama atau bukan? pelaku utama, pemilik agent, Oh, pemilik agen. MK manajemen, Oke. MK manajemen. Kemudian yang kedua adalah yang cewek M ya, nama samaran ya. Ya. Samaran M. Nama samaran M itu pacar dari si W yang mengurusi semua cewek-cewek. Kalau mau masuk cewek dia W. Kemudian yang 2 orang itu adalah yang mencari
Jadi sebaiknya Polsek Batu Ampar ya, Ya, agar segera menyidik sudah berapa banyak korban cewek-cewek ini, dan jangan-jangan masih ada korban yang tidak berani mengadu, ya. Dan klub mana saja yang menampung mereka ini, ya. Ini harus segera dibongkar ini. Mudah-mudahan Bapak Kapolda Kepulauan Riau memerintahkan aparatnya untuk membongkar skandal ini agar semua cewek yang masih ada di klub atau mungkin sudah jadi korban yang tidak berani agar segera diproses. Bagi keluarga korban yang belum berani, segera menghubungi Hotman 911. Kita akan memberikan bantuan hukum secara gratis untuk melaporkan semua pelaku. Ada lagi pertanyaan? Beliau dari Nitok, Apa? mungkin dari Nitok ke keluarga korban awalnya gimana bisa si korban ini terjebak di dalam perdagangan manusia seperti ini ya. Apakah sebelumnya juga ada cerita, misalnya kalau di awalnya kan bicara mau kerja di pabrik dan itu sudah, terus kemudian dari pabrik itu terus kemudian pindah ke perdagangan manusia ini gimana? Apakah juga cerita ke keluarga? Terus kemudian sebentar. Ya, terus kemudian ke Bang Hotman. Ini kan laporannya di Polsek ya. Polsek kan cupnya kecil ya. Kenapa tidak langsung ke Polda supaya lebih Yang besar melapor lagi ke cover-nya? Polsek itu rumah sakit ya. Yang melapor pertama itu security rumah sakit, Oh, security bukan rumah dari sakit. keluarga. Oke. Ya. Lewat pertemuan sekarang ini, apakah juga akan mendorong untuk diambil alih oleh Polda? Mengingat ini kan Ya, perdagangan jadi manusia. kita juga menghimbau agar Bapak Kapolda memerintahkan agar kasus ini diambil alih oleh Polda Kepulauan Riau, Kepri, karena diduga korbannya bukan hanya di daerah Polsek Batu Ampar, tapi juga di daerah Kepulauan Riau, terutama di daerah Batam keseluruhan. Ya, sekali lagi dari Hotman 911 menghimbau kepada Bapak Kapolda Kepri agar mengambil alih kasus si almarhum Putri ini ditangani oleh Polda, agar penyidik lebih berwenang untuk seluruh wilayah Kepulauan Kepri, dan juga agar ketahuan korbannya sudah berapa banyak. Karena kalau hanya sebatas Polsek, ya itu sangat terbatas kewenangannya. Ya. Oke, Dan, keluarga ya, korban tadi belum jawab yang itu. dan sudah ada video-video juga, sudah ada beberapa korban yang sepertinya sudah mengalami gangguan kejiwaan gara-gara penderitaan yang dialami, sudah dikirim ke Hotman 911. Bang, Ya. Bang, maaf tadi saya agak telat dikit. Tadi saya sempat baca Di Petelat. dari ya. Tadi saya sempat baca artikelnya almarhumah tewas dalam acara ritual maut. Itu mungkin bisa dijelaskan dari keluarga. Bukan acara ritual, tadi udah jelas itu Saya telat, terlambat. Pak. Saya telat. Coba jelasin Pak. Bukan acara ritual, kalau itu ada ritual tadi disiksa, dianiaya, coba. jadi almarhum itu meninggal bukan karena acara ritual, tetapi dia itu dipaksa untuk mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol, tetapi almarhum tidak mau. Nah, karena dia tidak mau dijadikan LC, dimintalah untuk mengganti rugi sebesar 18 juta. Ya, karena tidak mampu melakukan penganiayaan tersebut. Sebenarnya untuk mengancam terlebih dahulu gitu. Jadi ya karena memang tidak ada kekuatan dan almarhum itu sendiri, akhirnya sampai terjadi hal tersebut, meninggal. Tapi dia ke sana diajakin apa gimana, Kak? Kalau dia di sana tuh ada yang mengajak, tapi sampai hari ini masih Oh, masih DPO. Soalnya Oke. yang membawa dia ke sana masih dalam pencarian. Oh. Ke keluarga korban yang tadi. Enggak, temannya informasi dari temannya. Tapi keluarga mungkin mengetahui nggak temannya itu emang dulunya satu kota dengan almarhumah, atau tiba-tiba aja gitu kenalan ngajakin? Tahu keluarga tidak ada yang tahu, Mas. Jadi almarhum ini 2 tahun sudah tidak pulang kampung karena memang bekerja di sana. Nggak ada, belum ada. Intinya almarhum ini tidak tahu untuk dipekerjakan sebagai LC itu saja. Dia nggak tahu, intinya dia mau bekerja, tapi ternyata pekerjaan tersebut menurut informasi yang kami dapat dari keterangan kepolisian itu bukan pekerjaan yang baik, maka dia menolak. Jadi intinya pelaku marah gara-gara si korban ini menolak jadi LC.
dan diduga ini adalah bukan LC biasa-biasa temanin minum, tapi adalah diminta menjadi LC plus ya. Jadi ini sudah menjadi TPPO, makanya kami minta Kapolda Riau untuk mengambil alih kasus ini agar bisa diteliti semua, diselidiki semua. Ada berapa puluh klub di Batam yang terlibat dalam bisnis maksiat ini. Ini bisnis maksiat ya. Apalagi? Kak, mungkin tapi tadi kan dibilang kalau almarhumah sudah bekerja 2 tahun, sudah nggak pulang ke Lampung 2 tahun. Mungkin dia pernah cerita nggak sih selama dia bekerja dia 2 tahun tapi di perusahaan. Oh. Justru karena saya sudah berakhir kerjanya, dia kerja di pabrik 2 tahun. Saya sudah selesai kerja, makanya mencari kerja yang baru. Saya sudah itu berarti bukan 2 tahun di si tempat agen ini. itu. Jadi bukan kerja sebagai LC 2 tahun, bukan. Ya. Jadi begini Mbak, sedikit saya menjelaskan dari Pokoknya enak banget tuh, tafsir di Batam menyebut jenazah. Jadi Ade ini baru mendaftar sebagai LC, udah diinterview, tapi disuruh pulang habis interview. Jam 8 malam berikutnya Ade ini diminta datang lagi ke MK oleh tersangka inisial W tadi. Jadi disiapkanlah acara ritual. Ritual itu berupa minuman keras, ada obat-obatan terlarang. Lanjut dicekokinlah ke Ade ini, namun Ade ini menolak untuk ini mengkonsumsi hal tersebut karena emang dia tidak pernah. Jadi dianggap tidak lulus untuk jadi LC, sehingga dimintalah untuk bayar penalti sebesar 18 juta kalau tidak salah, diberi waktu hingga jam 12 malam. Ade ini menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi uang tersebut, sehingga terjadilah penganiayaan tersebut. Ade ini dianiaya cuma melawan, membela diri, sehingga terjadilah penganiayaan tersebut selama 3 hari 4 malam. 4 hari 3 Iya, malam. dikurung terus ya. Dikurung. Hari Disekap. pertama dihajar, itu dipukul, digebukin, itu sampai ditendang, kepalanya ini kena dinding itu jebol, dinding triplek itu kena kepalanya. Terus hari kedua tetap dilakukan penyiksaan, dimasukkan ke ruang kamar, itu dalam kondisi keadaan telanjang, tidak ada satu helai benang pakaian di badan. Jadi sembari diborgol, dilakban, kakinya juga diikat, dipukul pakai kayu, pakai sapu, tapi Ade ini tetap berontak, sehingga terakhir kali di malam yang terakhirnya disemprotlah pakai air dari hidung selama 2 jam. Di situ juga dari pihak MK ini kan Ade ini Agen, sudah dari pihak agen, dari pihak agen ini Ade ini sudah tidak sadar diri, menjemputlah bidan dijemput bidan atau dokter, kita juga nggak tahu keterangannya, dijemput bidan, lanjut dibawa diperiksa, cek, ternyata pernyataan dari bidan tersebut Ade ini sudah meninggal. Masih tidak percaya dengan pernyataan bidan tersebut, pihak agen ini membelilah oksigen, tabung oksigen, diberikan ke Ade ini, ternyata masih tidak sadar, dibawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit inilah dinyatakan meninggal dunia. Jadi pihak security rumah sakit menghubungi Polsek Batu Ampar. Itu karena ditinggalkan begitu saja. Namun sebelum ditinggal, pihak agen ini mau membawa mayat ini, rencana mau dikuburkan secara pribadi untuk menghilangkan jejak Oleh si pelaku. Ya. Namun tidak diberikan oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit menghubungi pihak Polsek. Ya. Itu. Bang, tapi melihat ada pelakunya ada 2, laki-laki dan perempuan ini sudah ada 4. Yang sudah jadi tersangka ditahan 4 orang. Udah apa ya bilangnya?
bukan komunikasi sih, kayak ketemu belum sama pelaku ini? Dari keluarga. Dia dari keluarga. Belum pernah. Saya pada saat ke Batam itu saja ketemu. Kebetulan pada saat itu sedang di BAP oleh tim penyidik Polsek. Ada buktinya juga, ada saksinya juga. Pada saat itu lebih kurang itu 13 orang saksi. Sedangkan pelaku waktu pada saat itu di BAP orang 2. Bang, terkait kondisi korban tadi, misalnya dimasukin selang, terus kemudian ditendang segala macam, itu keterangan dari siapa? Pihak keluarga itu dapat keterangan dari siapa? Dari saksi juga. Kalau saya dapatnya dari pada saat saya ke Polsek itu sempat saya berbicara dengan saksi. Saksi, oke. Dengan saksi-saksi 13 orang saksi anak Messi itu ada di situ. Berarti Saksi itu adalah dari pihak agen juga atau dari CLC juga? tapi almarhumah disiksa sama berapa orang, Bang? Apa almarhumah sendiri atau ada teman-temannya juga yang ikut disiksa juga? Untuk sementara itu Baru satu doang. 4 orang. 4. Tersangka 4. Dari artikel juga kan bahwa CCTV itu dilepas semua. Iya. CCTV itu dilepas semua. Barang bukti itu bisa dapat dari mana? Jadi kan waktu ini kan dia kan dibawa ke rumah sakit itu kalau saya hari Kamis ya tanggal 27 November kalau nggak salah. Ternyata itu sudah dalam kondisi meninggal gitu loh Mas. Ya 27 November itu hari Kamis. Nah menurut pemeriksaan dokter almarhum ini meninggalnya sudah dari hari Rabu karena dibawa ke rumah sakit itu dengan kondisi yang sudah tidak baik lah gitu. Nah keesokan harinya si pelaku ini balik lagi ke rumah sakit bawa ustadz. Dia bilang sama pihak rumah sakit mau menguburkan jenazahnya. Kami sudah membawa ustadz. Tetapi karena pihak rumah sakit mencurigai, menghubungilah pihak polsek gitu. Nah dari situlah pihak polsek langsung mengamankan si pelaku tersebut dan melihat di handphonenya CCTV itu dihapus. Nah langsung mengecek ke TKP. Nah dari TKP tersebutlah didapatkan beberapa bukti dan bisa diambil kembali gitu. Ada Jadi CCTV dari tempat TKP ditemukan dan daunnya CCTV tersebut dari handphone dari si pelaku, ya, cluenya dari sana. Jadi buktinya sudah lengkap. Apalagi langkah hukum dari Bang Hotman seperti apa? langkah hukum kan ini kan sudah tugas dari penyidikan. Kita mengawal, kita viralkan justru gara-gara ini. Sesudah kita viralkan kemarin di akun saya, langsung para pelaku ini sudah dipanggil oleh disuruh dibawa juga untuk bertemu dengan Kapolda Kepri. Jadi ini sudah menjadi isu nasional dan kita akan Hotman 911 akan mengikuti nanti sampai kasus ini disidangkan karena katanya si oknum pelaku ini termasuk orang kaya, gelarnya sarjana hukum lagi, ya. Kenapa? Dan juga karena masih ada korban lain, ya. Juga masih ada korban lain. Jadi sekali lagi kepada Bapak Kapolda Kepri agar penanganan penyelidikan tewasnya almarhum putri ini diambil alih, dipindahkan dari Polsek Batu Ampar ke Polda Kepri, ke Pulau Riau, karena diduga korbannya masih banyak, agar terbongkar kejahatan TPPO jual beli wanita di Pulau Batam. Ya, itu aja. Oke.